Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih menjelaskan tentang hadis Jibril. Dan ini merupakan pembahasan terakhir dari hadis Jibril, yaitu tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Di sini teks hadisnya, qala, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anis saah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Di sini maksudnya malaikat Jibril menanyakan anis sa'ah, tentang hari kiamat, maksudnya an waktu sa'ah, tentang kapan waktu datangnya hari kiamat. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, hari kiamat itu di sini diungkapkan dengan as-sa'ah, sa'ah, sesaat. Kenapa hari kiamat disebut dengan as-sa'ah? Kata para ulama kita, ada yang menyatakan karena li sur'ati qiyamiha, karena kiamat itu datangnya begitu cepat. Jadi kedatangan hari kiamat itu pun sudah dinyatakan cepat, gitu ya. Dan termasuk saat ini sudah dekat dengan kiamat kita itu. Karena salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanda bahwa kiamat kubro, kehancuran alam semesta ini sudah sangat dekat dengan diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyampaikan seperti itu, karena waktu terjadinya sangat cepat, maka namanya as-sa'ah, sesaat. Ada yang mengatakan kiamat itu dikatakan sa'ah karena kiamat itu merupakan sesuatu yang sangat singkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena di sisi Allah itu kas-sa'ah, sebagai sesuatu yang sesaat. Kejadian hari kiamat itu sangat singkat, maka dikatakan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai as-sa'ah. Nah, di sini malaikat Jibril menanyakan tentang waktu datangnya hari kiamat, bukan berarti beliau ini ingin memberitahu waktu tersebut kepada hadirin, kepada para sahabat yang datang waktu itu. Bukan untuk itu. Karena kalau masalah waktu datangnya hari kiamat kapan itu sudah diketahui bersama, sudah merupakan sesuatu yang maktu, yang pasti, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi itu hanya untuk memberikan jazr, peringatan, kehati-hatian, persiapan agar para sahabat itu hati-hati dan persiapan menjemput datangnya hari kiamat. Maka malaikat Jibril menanyakan kapan hari kiamat datang. Jadi memang bukan tujuannya untuk memberitahu waktunya, tapi hanya untuk memberikan peringatan agar para sahabat bersiap-siap menjemput waktu itu, atau paling tidak berhati-hati bahwa kita ini hidup
di satu zaman yang sudah dekat dengan datangnya hari kiamat. Ini diucapkan Nabi ya 1400 lebih tahun yang lalu. Artinya kalau sekarang berarti lebih dekat lagi dengan kiamat. Kalau waktu itu sudah dikatakan dekat, apalagi sekarang ya yang sudah berlalu 1000 sekian ya 1400 sekian tahun. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu datangnya hari kiamat ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya secara pasti. Walaupun dia adalah malakun muqarrab, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun nabiun mursal atau seorang nabi yang diutus, itu pun tidak tahu kapan tepatnya hari kiamat akan tiba. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ya disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka, wahai Muhammad, banyak bertanya kepadamu tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan akan terjadi. Ya. Ayat ini jamaah sekalian menunjukkan waktu itu di zaman Rasul itu banyak manusia, banyak sahabat yang sering bertanya tentang kapan datangnya kiamat. Makanya kemudian datang atau turun ayat ini. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Kapan datangnya hari kiamat? Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di lanjutan ayat itu disebutkan bahwa qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujilluha ya la yujilluha liwaqtiha illahu. Dalam surah Al-A'raf itu ayat 187 disebutkan. Katakan, jawab wahai Muhammad SAW bahwa ilmu tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Rabbku, di sisi Tuhanku, di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yujilluha liwaqtiha illahu, yang tidak akan bisa menjelaskan kapan tepatnya datang hari kiamat kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutan ayatnya sebenarnya bagus ya, karena tapi waktu khawatir nggak cukup. Lanjutan ayatnya itu dijelaskan bahwa kiamat itu nanti sifat datangnya itu tiba-tiba. Tiba-tiba itu sudah tek gitu, tiba-tiba terjadi begitu. Memang tanda-tandanya ada, tapi waktu muncul tanda-tanda yang besar yang langsung diiringi terjadinya kiamat itu munculnya tiba-tiba juga. Makanya nanti ketika kiamat datang itu hampir seluruh manusia itu tidak persiapan. Ya kalau dianalogikan seperti datangnya gempa. Persiapan nggak kita? Nggak persiapan karena memang nggak tahu. Kalau tahu ya mungkin kita mencari tempat aman dan begitu. Buktinya rata-rata kan tidak dideteksi dan banyak korban kan. Sebagaimana kemarin yang baru saja itu di Turki, ya saya baca itu lebih dari 20.000 kaum muslimin yang meninggal akibat bencana tersebut. Nah, nanti kiamat itu datangnya tiba-tiba, baghtatan, tiba-tiba. Dan kiamat itu merupakan perkara yang sangat berat, akan dirasakan oleh langit dan bumi. Jadi memang peristiwa kiamat itu sangat mengerikan dan sangat berat sekali. Seandainya kita sampai mengalami itu luar biasa. Ya. Ini pertanyaan siapa? Malaikat Jibril ketika ditanya atau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan waktunya hari kiamat. Maka saat itu Nabi SAW menjawab, al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang kamu tanya, maksudnya saya, Nabi Muhammad SAW, yang kamu tanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kalimat ini tidak menunjukkan kalau malaikat Jibril itu tahu. Hati-hati ya, kalimat al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, itu bukan berarti siapa malaikat Jibril tahu waktunya atau Nabi tahu, enggak, atau dua-duanya tahu. Tapi malah menunjukkan bahwa dua-duanya tidak tahu. Dua-duanya itu tidak tahu kapan pastinya
waktu kehancuran alam semesta ini, hari kiamat. Oleh karena itu segala prediksi, segala ramalan tentang akan datangnya hari kiamat itu semuanya bertentangan dengan apa yang diyakini oleh kaum muslimin ya, secara sepakat, ittifaq, ijma, bahwa kiamat itu yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang dari kiamat itu sudah diramal berapa kali? Ya, berkali-kali, tapi nggak ada yang terbukti, karena memang ilmunya hanya diketahui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun datangnya tiba-tiba. Bagaimana akan tahu ya? Nggak mungkin tahu. Jibril saja itu tidak tahu. Ya, Jibril itu malaikat yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih tahu. Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan nabi terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak dikasih tahu. Terus bagaimana kemudian kalau ada orang-orang di zaman ini mendakwakan diri, mengaku-ngaku tahu kapan kiamat akan datang? Itu sudah tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Tadi lewat Jibril ya, saya kasih faedah. Jibril itu, nama Jibril itu bukan bahasa Arab. Bahasa apa? Jibril. Malaikatnya namanya Jibril, itu bukan bahasa Arab. Itu Jibril itu bahasa Suryani. Bahasa Suryani yang dalam bahasa Arab artinya Jibril itu Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril itu asal muasalnya bukan bahasa Arab tapi bahasa Suryani. Ya, ada namanya bahasa Suryani, dan makna Jibril itu adalah Abdullah atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab seperti ini, ya tidak tahu, saya tidak tahu. Maka kemudian malaikat Jibril kembali bertanya, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat di sini maksudnya malaikat Jibril meminta tanda-tandanya. Lah kalau tanda-tandanya Nabi dikasih tahu. Ya. Tapi kalau waktu persisnya tidak dikasih. Tapi kalau apa? Tanda-tandanya dikasih tahu. Maksudnya tanda-tanda ini tanda-tanda yang mengiringi datangnya kiamat kubra. Jadi kalau sudah muncul tanda ini, nanti itu sudah dekat sekali. Seperti ya, diantaranya itu nanti tulu asyams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Jadi biasanya kalau terbit dari arah mana? Timur. Nah, nanti kalau sudah terbit dari arah barat itu sudah pasti kiamat tiba. Pasti itu sudah kiamat tiba. Kemudian kemunculan makhluk adzabah ya, yang tidak dikenali mana kepalanya, mana ekornya, ya, yang bisa berbicara dan macam-macam banyak ya. Itu pembahasannya akan panjang, tapi kita akan akan meringkas atau akan menjelaskan yang termaktub dalam hadis ini saja, karena kalau dibahas panjang terlalu panjang. Tanda-tanda kiamat itu banyak sekali. Kita fokus ke teks hadis saja ya, supaya tidak melebar. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya tanda-tanda dari kiamat, beliau tahu. Kemudian beliau menyebutkan diantaranya. Yang pertama diantaranya antalida al-amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini kalimat ini ada 3 tafsir di kalangan ulama. Tafsir pertama, maksud kalimat budak itu melahirkan tuannya sebagai tanda hari kiamat adalah banyaknya sarori, banyaknya tawanan-tawanan perang, ya, tawanan-tawanan perang di waktu itu, dan anak-anak mereka, ya, dimana anak mereka itu dari tuannya, Jadi anaknya budak perempuan tapi asalnya dari tuan. Maksudnya gimana ya? Budak perempuan dikumpuli oleh majikan, tuan laki-laki kan. Terus lahir anak. Lah anaknya ini nanti jadi apa? Statusnya jadi tuannya, jadi merdeka, Pak. Karena mengikuti bapaknya.
Gitu. Itu makna pertama. Kemudian makna kedua, para budak perempuan itu melahirkan raja-raja. Di satu masa nanti ada budak-budak perempuan itu melahirkan raja-raja yang akhirnya si ibunya ini masuk golongan rakyatnya. Masuk golongan rakyatnya. Artinya di bawah daripada raja itu kan. Karena budak perempuan kan budak ya. Beda dengan orang merdeka. Budak di zaman Rasul itu seperti harta. Jadi bisa dijual, bisa digadaikan, bisa dihibahkan, bisa diwakafkan, bisa dihutangkan dan sebagainya. Ya seperti kalau kita punya emas begitu ya, punya emas, sekarang punya motor seperti itu. Budak itu seperti harta. Nah, makna kedua itu maknanya budak perempuan melahirkan raja. Lah raja nanti kan jadi raja. Otomatis dia lebih tinggi dari ibunya sendiri. Ibunya adalah masuk rakyatnya begitu. Makna ketiga, di masa itu akan kondisi perilaku manusia menjadi kondisi yang sangat rusak sekali, di mana anak-anak itu tega menjual ibunya sendiri. Ini makna ketiga ya. Anak-anak itu menjual ibunya sendiri, sampai-sampai ibunya itu nanti akan dibeli oleh orang-orang, para pembeli, yang akan kemudian pembeli itu kan berarti akan merendahkan ibunya sendiri. Itu dijual sebagai budak itu loh. Ibunya dijual sebagai budak. Lah pembeli itu kan otomatis akan memperbudak ibunya. Gitu loh, dihinakan, dipekerjakan dan sebagainya. Sampai-sampai ada anak-anak yang membeli perempuan. Lah ternyata perempuan yang dia beli itu ibunya sendiri. Nauzubillah. Yang mana sebagian ulama makanya menyatakan bahwa tanda ini salah satu maknanya adalah banyaknya peristiwa uququl walidain, banyaknya peristiwa durhaka kepada ibu ya dari anak-anak. Maka saat itu kiamat sudah sangat dekat, termasuk di zaman kita sekarang ini. Banyak sekali bentuk-bentuk sikap durhaka anak-anak kepada orang tuanya, terutama terkhusus pada ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti sudah dekat kiamat ini. Sudah amat sangat dekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Amin. Ini sering saya sampaikan ya, bahwa ilmu termasuk salah satu bentuk ilmu yang paling sulit diamalkan itu ilmu berbakti kepada orang tua. Birrul walidain itu ilmu yang paling sulit. Teorinya mudah tapi prakteknya apa? Paling susah. Ya kalau cuma teori kan gampang. Ngomong seperti saya aja ngomong ya gampang. Pas praktek setengah mati. Apalagi kalau kondisinya kita ini sudah berkeluarga, sudah menikah, punya istri, punya anak. Anaknya bukan cuma satu, mungkin 5, 4, 6. Itu luar biasa. Ternyata mempraktekkan ilmu tentang berbakti kepada orang tua itu luar biasa sulitnya. Dan salah satu kelemahan kita di sini. Kelemahan kita itu di sini salah satunya. Berbakti kepada siapa? Orang tua. Kalau kelemahan orang bertauhid itu kelemahannya mendolimi orang. Saya pernah baca di statement pernyataan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa kelemahan orang bertauhid, sebenarnya akidahnya sudah tauhid, Pak, sudah lurus, bersih dari kesyirikan. Tapi kelemahannya satu, orang seperti ini biasanya apa? Mendolimi al-ibad, para hamba Allah Subhanahu wa taala. Kelemahannya antum cari saja. Orang yang bertauhid itu kelemahannya apa? Suka mendolimi orang lain. Bukan mencuri, bukan berzina, bukan membunuh, bukan korupsi dan sebagainya. Enggak. Tapi kelemahannya suka mendolimi orang lain. Itu malah terjadi pada orang siapa? Yang bertauhid. Ya mendolimi dari mungkin kehormatan, mendolimi hak-hak, mendolimi dalam hal mungkin lisan ataupun harta dan sebagainya. Ya. Sebenarnya contoh itu ada seorang mempekerjakan, orang ini bertauhid, sudah ngaji bulan tahun, memperkerjakan tukang
Kan biasanya kalau di tempat saya itu bayarannya tiap Sabtu ya, Sabtu sore kan bayar. Berjalan tukang kerja, ya sudah seminggu tukangnya itu kerja berapa orang dan keneknya. Pas bayaran yang memperkerjakan ini ngomong, maaf ya saya belum punya uang. Ya pas giliran bayaran, maaf katanya belum punya uang. Padahal si tukang dan pekerjanya, kenek-keneknya itu mengandalkan makan dari bayaran hari Sabtu itu. Sampai si tukang itu menangis. Ini kisah nyata, menangis sampai dia pulang itu sepedanya dituntun, sepeda motornya itu dituntun. Kenapa nggak bisa beli bensin? Bayangkan, yang memperkerjakan ini bukan orang musyrik, bukan orang kafir, tapi muslim yang bertauhid, bahkan sudah ngaji puluhan tahun. Ini zolim namanya, apa? Zolim. Kalau tidak mampu mempekerjakan orang, jangan coba-coba apa? Mempekerjakan orang. Pekerjaan sendiri saja. Kalau sudah memperkerjakan orang, urusan tidak punya uang tidak boleh disampaikan kepada pekerja kita yang sudah melaksanakan kewajibannya. Ya bagaimana cara? Ya terserah kamu, pokoknya mau hutang mau apa ya harusnya terserah kamu, itu urusan kamu, dan kamu berikan kepada dia yang memang berhak untuk mendapatkan, karena dia sudah melakukan pekerjaannya, kewajibannya sudah dilakukan. Ini zalim, benar zalim. Dan ini kisah nyata, bukan karangan, tapi kisah nyata karena tukangnya cerita ke saya. Bayangkan ya, saya sampai mikir nangis malah kejadian itu. Wah, malah banyak beliau karena tukang juga jadi tahu ya. Tahu. Na'udzubillah. Iya. Jangan dikira proyek-proyek besar itu mulus-mulus ya bayaran. Enggak, Pak. Enggak perlu saya bongkar tadi. Proyek-proyek besar yang megah-megah itu jangan dikira itu bayaran tukangnya mulus-mulus. Malah belibet, malah sulit, malah sering zolimi mungkin itu. Makanya hati-hati, kelemahan kita itu orang bertauhid itu mendolimi orang. Yang kedua, kelemahan kita itu berbakti kepada orang tua. Itu sulitnya loh. Itu saya mengakui diri saya sendiri maksudnya. Oh ya, tadi yang ahli tauhid itu alasannya kenapa kok mudah mendolimi orang? Alasannya itu kalau di kitab Ihya Imam Ghazali tidak disebutkan ya. Cuma mungkin karena mungkin kalau prediksi saya itu orang bertauhid itu merasa diri sudah baik, lebih baik dan aman, lebih tinggi, lebih segalanya begitu, sehingga seolah-olah dia mendolimi itu dianggap ringan gitu loh. Mungkin begitu. Berarti melihat orang lain jadi melihat kezaliman itu kayak nggak apa-apa gitu loh. Karena dia merasa sudah lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia dari orang lain, sehingga ketika melakukan kezaliman itu dia merasa kecil, gampang gitu ya. Itu mungkin seperti itu. Ya, padahal zalim itu kan termasuk dosa besar, bukan dosa kecil ya. Zalim itu termasuk apa? Dosa besar. Makanya kalau harus dosa, kan kita nggak mungkin tidak punya dosa ya. Kalau harus dosa itu yang kecil-kecil saja. Tapi jangan dosa besar. Kalau dosa kecil lebih mudah. Antum wudu itu sudah hilang semua. Nggak perlu tobat, nggak perlu khusus minta ampun, nggak perlu istighfar. Antum wudu 5 kali sehari otomatis hilang kalau dosa kecil. Contohnya banyak. Ngirik cewek. Ya dosa kecil, wudu hilang Pak itu. Di wudu ya hilang. Ya benar begitu. Beda dengan tadi menzolimi orang itu hak manusia kan. Itu besar itu. Harus minta maaf, harus penghalalan gitu. Macam-macam. Makanya hati-hati. Kemudian itu ya, semoga Allah SWT melindungi kita dari hal-hal tadi ya. Kemudian tanda kedua kata Nabi SAW adalah wa antara al-khufata al-urata al-alata ri'a asya
yatatawwaluna fil bunyan. Kamu melihat orang yang hufata. Hufata itu telanjang kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, nyeker. Dan telanjang badan, nggak pakai pakaian. Kemudian fakir, bukan berarti di sini orangnya telanjang, itu kinayah orang fakir, orang-orang kere, orang-orang miskin itu berlomba-lomba meninggikan bangunan rumah, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumah. Kalau sudah ada orang-orang pelosok, orang-orang desa, orang-orang yang jauh dari kota, orang-orang fakir miskin, mereka itu berlomba-lomba dalam kemegahan bangunan dan berbangga, apa istilahnya itu, jor-joran bangunan, ya, membanggakan itu, menyombongkan itu. Wah, ini sudah dekat kiamat. Dan sekarang begitu. Sekarang seperti itu, sudah muncul sekarang di desa-desa itu bangunannya luar biasa itu. Ya, makanya ada sebuah faedah ya, tadi saya baca di kitab Majalis As-Saniyah itu, ada pelajaran dari tanda hari kiamat ini. Bukan berarti kalau orang meningkat rumah itu dosa ya, enggak. Tapi begini, orang itu silahkan meningkat rumah kalau dibutuhkan, lil hajah. Memang ada hajat karena memang tanahnya sempit, butuh kamar tambahan, nggak cukup gitu. Seperti itu silahkan. Tapi kalau hanya untuk bermegah-megah, mentereng, berbangga-bangga, jangan. Makanya jangan meningkat rumah kalau memang tidak dibutuhkan. Masjid nggak perlu ditingkat, jamaahnya cuma 5 kok ditingkat itu apa? Kecuali jamaahnya bludak, kurang tempatnya di bawah ditingkat, silahkan. Jamaahnya cuma 5-6 ditingkat itu. Atau rumah anaknya cuma 2, orang tua 2, bawah udah kosong, masih cukup luas, sisa, lo kok ditingkat 3 untuk apa? Itu berarti memang tanda-tanda hari kiamat. Hendaknya dihindari hal-hal seperti ini, ya. Dan ada faedah lagi ya, kita ini sebagai seorang muslim jangan mengumpulkan, membuat sesuatu yang tidak kita butuhkan. Jangan buat rumah yang tidak kita tempati. Ya, jangan buat rumah yang tidak kita tempati, cuma inventaris gitu aja. Gak usah seperti itu. Ya, itu nasihat para ulama kita. Lah setelah ini maka kemudian siapa? Tsumman talaqa falabitha Nabi SAW maliyan. Kemudian setelah tanya terakhir masalah hari kiamat, tanda-tandanya sudah dijawab itu, malaikat Jibril itu pergi, intilak, pergi. Kemudian Nabi berhenti sejenak, diam sejenak. Setelah itu bertanya kepada siapa? Umar. Ya Umar, atadri manisail. Baik Umar, tahu nggak kamu siapa yang bertanya kepadaku tadi? Berarti para sahabat tidak tahu. Para sahabat tidak tahu. Kemudian Umar bin Al-Khattab menjawab, Allahu wa rasuluhu alam, aku tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, ya fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi, yang bertanya tadi adalah malaikat Jibril yang mengajari agama kepada kalian. Ya, itu kisah akhir daripada hadis ini, yang pada intinya bahwa agama ini berisi 3, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Walhamdulillahirabbil alamin.